Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar di samping. A, B, C, D adalah jajar genjang. Besar sudut C, B, D adalah. Perhatikan jajar genjang E, B, C, F. Sudut yang berhadapan pada jajar genjang besarnya sama, maka sudut B, C, F akan sama dengan sudut B, E, F, yaitu sama-sama 73 derajat. Maka di sini kita tulis 73 derajat. Sekarang terlihat jelas di segitiga CBD. Nah, sudut dalam segitiga totalnya adalah 180 derajat. Maka untuk mencari sudut CBD kita hitung 180 derajat dikurangi 73 derajat dikurang 41 derajat sama dengan 66 derajat. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut lancip SKY adalah. Perhatikan gambar. Kita tambahkan garis bantu di tengah sehingga kita lihat di situ ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka ini 47, yang satunya lagi adalah 25 derajat. Sehingga sudut SKY tinggal kita jumlahkan 47 derajat ditambah 25 derajat, maka hasilnya adalah 72 derajat. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut PKN adalah. Yang ditanyakan adalah besar sudut PKN. Lihat garis NM. Ini adalah garis lurus, maka sudutnya adalah 180 derajat. Maka untuk mencari sudut NPK 180 derajat dikurangi 115 derajat sama dengan 65 derajat. Sekarang terlihat jelas di segitiga PKN. Sudut PKN sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat dikurang 65 derajat. Maka hasilnya adalah 80 derajat. Sudut PKN-nya 80 derajat. Besar penyiku dari suatu sudut adalah 59 derajat, maka besar peluru sudut tersebut adalah. Pertama-tama kita cari dulu berapa sudut yang dimaksud. Penyikunya 59 derajat, maka sudut yang dimaksud adalah 90 derajat dikurangi 59 derajat sama dengan 31 derajat. Berarti di sini 31 derajat. Sekarang kita cari pelurusnya. Maka pelurusnya adalah 180 derajat dikurangi 31 derajat sama dengan 149 derajat. Diketahui jumlah sudut C dan sudut D adalah 180 derajat. Jika besar sudut C 3x ditambah 50 derajat dan sudut D 4x min 10 derajat, maka besar komplement dari sudut D adalah. Pertama-tama kita harus mencari nilai sudut D. Diketahui bahwa sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Kita masukkan nilainya 3x ditambah 50 kemudian ditambah dengan 4x min 10 sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan jadi 7x ditambah 40 sama dengan 180 derajat. Pindah ruas jadi 7x sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat. Sehingga 7x sama dengan 140 derajat. X sama dengan 20 derajat. Kita hitung sudut D. Sudut D sama dengan 4x min 10. Maka kita tuliskan X-nya jadi 20 derajat. Jadi 4 kali 20 sama dengan dikurang 10
sama dengan 80 dikurang 10 sama dengan 70 derajat. Sekarang kita hitung komplemennya atau penyikutnya. Maka 90 derajat dikurangi dengan 70 derajat sama dengan 20 derajat. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut BAC adalah, perhatikan garis AD. Ini adalah garis lurus, maka 3x min 7 ditambah dengan 4x plus 5 sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan jadi 7x min 2 sama dengan 180 derajat. Pindah ruas menjadi 7x sama dengan 180 ditambah 2. Maka 7x sama dengan 182. X sama dengan 26 derajat. Sekarang kita lihat sudut ACB. Maka kita tuliskan 3x min 7 sama dengan 3. Kita ganti x-nya dengan 26 dikurang 7. Sama dengan 78 dikurang 7. Sama dengan 71 derajat. Di sini kita tulis 71 derajat. Maka sudut CAB sama dengan 180 derajat dikurang 71 derajat dikurang 49 derajat sama dengan 60 derajat. Perhatikan gambar. Nilai X pada gambar di samping adalah, perhatikan gambar. Setelah ditambahkan garis bantu, terlihat bahwa itu adalah sudut dalam berseberangan. Besarnya sama, maka sama-sama 48 derajat. Yang bawah adalah sudut berpelurus, maka nilainya 51 derajat. Sehingga sudut X adalah 48 derajat ditambah 51 derajat sama dengan 99 derajat. Perhatikan gambar. Diketahui AC sama dengan BC sama dengan DE sama dengan DF. Jika AB sejajar dengan CD dan AC sejajar dengan DF, maka nilai X adalah, perhatikan gambar. 78 derajat ini adalah sudut dalam berseberangan dengan sudut B, maka nilainya sama 78 derajat. Karena segitiga sama kaki, maka sudut A juga 78 derajat. Sekarang kita hitung sudut C. 180 derajat dikurang 78 derajat dikurang 78 derajat sama dengan 24 derajat. Nah, sudut C dengan sudut D itu juga sudut dalam berseberangan, maka nilainya akan sama, sehingga sudut D sama dengan 24 derajat ditambah 78 derajat sama dengan 102 derajat. Nah, sudut dalam D adalah berpelurus, maka nilainya 78 derajat. Sekarang perhatikan segitiga DEF. Sudut E ditambah sudut F sama dengan 180 derajat dikurang 78 derajat. Sehingga 102 derajat. Karena segitiganya sama kaki, maka sudut E sama dengan sudut F, yaitu 102 derajat, tinggal kita bagi 2, jadi sama dengan 51 derajat. Diketahui luas persegi panjang adalah 96 cm persegi dan kelilingnya 40 cm. Berapakah panjang sisi yang harus dipotong agar persegi panjang tersebut menjadi sebuah persegi? Luasnya 96 cm persegi, maka bisa kita tuliskan P kali L sama dengan 96. Kelilingnya yaitu 2 kali P tambah L sama dengan 40. Bisa disederhanakan, P tambah L sama dengan 20. Sekarang kita harus mencari dua bilangan yang jika dikalikan 96 dan jika dijumlahkan 20, yaitu 12 kali 8. Berarti panjangnya 12,
Kemudian lebarnya 8. Maka di sini 8, di sini 4. Maka yang harus dipotong supaya menjadi sebuah persegi adalah 4 cm. Perhatikan gambar. Jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 45 cm persegi, luas daerah yang diarsir adalah... Pertama-tama kita hitung luas segitiga ABC. Sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 6 cm dan tingginya 15 cm. Setengah kali 6 kali 15. Kita sederhanakan, bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 3. Sama dengan 45. Sekarang kita hitung luas BCD. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 6, tingginya 10. Kita sederhanakan, bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 3, sama dengan 30. Nah, sekarang kita lihat lagi. Luas segitiga ABC ditambahkan dengan segitiga BCD. Kemudian kita kurangi dengan 2 kalinya yang diarsir, yaitu luas segitiga BCE. Sama dengan luas daerah yang tidak diarsir, yaitu 45. Oke, luas segitiga ABC-nya 45 ditambah BCD-nya 30 dikurang, kita tulis 2X sama dengan 45. Maka min 2X sama dengan 45 dikurang 45 dikurang 30. Kemudian min 2X sama dengan min 30. Maka X-nya sama dengan 15. Maka luas segitiga yang diarsir adalah 15 cm persegi. Sebuah kebun berbentuk trapesium sama kaki, seperti gambar di samping. Jika di sekeliling kebun akan ditanami pohon mangga dengan jarak antar pohon 2 meter, maka banyaknya pohon mangga yang dapat ditanam adalah... Perhatikan gambar. Alasnya 22 cm, sama dengan yang atasnya 22. Kita cari kiri kanannya. 46 dikurang 22 sama dengan 24. Kemudian 24 kita bagi 2 menjadi 12. Maka di sini 12, yang ini juga 12. Gunakan triple Pythagoras, maka sisi miringnya adalah 20. Maka kelilingnya adalah 46 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 20 sama dengan 108 meter. Banyaknya pohon yang dapat ditanam adalah 108 dibagi dengan jarak antar pohonnya 2 sama dengan 54 pohon. Diketahui jajar genjang ABCD. Jika luas ABCD sama dengan 288 cm persegi, panjang AB 36 cm, dan tinggi BF sama dengan 18 cm, maka keliling jajar genjang tersebut adalah... Perhatikan gambar. Kita gunakan rumus luas jajar genjang, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya adalah sisi AD dan tingginya adalah BF. AD dikali BF sama dengan, diketahui luasnya 288. AD kita cari, kali BF-nya 18 sama dengan 288. Maka AD sama dengan 288 dibagi 18 sama dengan 16. Di sini 16, yang ini juga 16. Kelilingnya sama dengan, kita jumlahkan semua sisinya, 2 kali sisi 36-nya ada 2 dan sisi 16-nya ada 2. Maka 2 kali 52 sama dengan 104. Perhatikan gambar layang-layang di samping. Keliling layang-layang ABCD adalah 54 cm. Panjang BC sama dengan 17 cm dan OA 6 cm. Luas layang-layang ABCD adalah...
Pertama-tama kita gunakan rumus keliling. Di sini 17, di sini X, ini X. Maka kelilingnya sama dengan 17 ditambah 17 ditambah X ditambah X sama dengan 54. 34 ditambah 2X sama dengan 54. Maka 2X sama dengan 54 dikurang 34. Kita dapatkan 2X sama dengan 20 sehingga X sama dengan 10. Nah, sekarang kita lihat segitiga ODA. Yang sudah ada 6 sama 10. Gunakan triple Pythagoras, maka di sini 8. Gunakan lagi triple Pythagoras untuk segitiga CDO yang diketahui 8 sama 17, maka di sini 15. Sehingga kita dapatkan diagonal ke satunya adalah sini 8 jadi 16 dan diagonal keduanya adalah 6 tambah 15 21 sehingga luasnya sama dengan setengah kali diagonal ke 1 kali diagonal kedua sama dengan setengah kali 16 kali 21. Sederhanakan bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 8. 8 kali 21 168 cm persegi. Perhatikan gambar. PQRS adalah persegi dan ABCD adalah persegi panjang. Jika luas daerah yang diarsir adalah 20 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah, perhatikan gambar. Luas ke-1 adalah luas persegi panjang kemudian dikurangi daerah yang diarsirnya. Maka 5 kali 22 kemudian kita kurangi dengan 20 cm persegi. Jadi 110 dikurang 20 sama dengan 90 cm persegi. Luas kedua adalah luas persegi yang dikurangi dengan luas daerah diarsir. Maka 10 kali 10 dikurangi 20 sehingga 100 dikurang 20 sama dengan 80 cm persegi. Maka total daerah yang tidak diarsir adalah 170 cm persegi. Gambar. Luas daerah yang diarsir adalah, perhatikan gambar. Kita hitung dulu luas daerah ke-1, yaitu hitung segitiga SPQ, kemudian dikurangi dengan segitiga TPQ sama dengan setengah kali alasnya 8, tingginya 8. Kemudian dikurangi setengah kali alasnya 8, tingginya 3. Sama dengan sederhanakan. Jadi 4 kali 8, 32 dikurang, ini sederhanakan lagi, 4 kali 3, 12 sama dengan 20. Kemudian luas yang kedua, yaitu luas segitiga PQR dikurangi dengan luas segitiga PQT sama dengan setengah kali alasnya sama 8 kali tingginya 5. Kemudian dikurangi dengan setengah kali 8 kali tingginya 3. Sederhanakan 4 kali 5 20 dikurangi dengan 4 kali 3, 12 sama dengan 8. Maka total daerah yang diarsir adalah 28 cm persegi. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang berukuran 12 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling kolam akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Luas keramik yang diperlukan untuk jalan tersebut adalah, perhatikan gambar. Maka untuk menghitung luas keramik adalah luas persegi panjang yang luar dikurangi dengan luas kolamnya, yaitu 14 kali dengan 12 kemudian dikurangi 12 kali 10 sama dengan 168 dikurang 120 sama dengan 48 meter persegi.
Perhatikan gambar. Keliling bangun tersebut adalah, kita lengkapi dulu datanya. Ini 9, di sini juga 9. Kemudian ini 11, di sini juga 11. Kemudian ini saya kasih nama A, B, C, dan D. Untuk A ditambah C, nilainya akan sama dengan 9 tambah 15 tambah 9. Sama dengan 33 cm. Kemudian untuk B tambah D, hasilnya akan sama dengan 32. Maka kelilingnya kita jumlahkan semuanya. Yang kiri ada 32, kemudian A ditambah C sama dengan 33, kemudian C ditambah D, B ditambah D 32, kemudian yang atasnya 33, kemudian ditambah 11-nya ada 2. Hasilnya adalah 152 cm. Perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir adalah, perhatikan gambar. Kita bagi menjadi 2 bagian. Ini luas ke-1, yang ini luas ke-2. Kita hitung luas ke-1. Luas ke-1 segitiga ini yang alasnya 8, tingginya 9. Jadi setengah kali 8 kali 9, kemudian dikurangi segitiga kecilnya, setengah kali alasnya 8 dan tingginya 5. Maka kita sederhanakan, bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 4. 4 kali 9, 36. Kemudian sederhanakan lagi, dikurangi dengan 20 sama dengan 16. Luas daerah kedua sama dengan setengah kali alasnya 8, tingginya 14. Kemudian dikurangi luas daerah yang kecilnya, setengah kali 8 kali tingginya 5. Sama dengan, kita sederhanakan, 4 kali 14, 56, dikurangi 4 kali 5, 20. Sama dengan 36. Maka luas daerah yang diarsir adalah 52. Perhatikan gambar. Bidang ABCD adalah persegi panjang dan bidang EFGH adalah persegi. Jika panjang AB 12 cm dan luas daerah yang diarsir adalah 28 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah, kita lengkapi dulu data pada gambar. Di sini 4, maka ini 4. Panjang AB-nya 12, kemudian luas daerah diarsir adalah 28. Maka di sini 7, di sini 5. Kemudian ini adalah luas ke-1, ini luas kedua yang akan kita hitung. Luas ke-1 adalah luas persegi yang dikurangi dengan luas yang diarsir. Jadi 11 kali 11 dikurangi 28. 11 kali 11, 121, dikurangi 28 sama dengan 93 cm persegi. Luas kedua berarti 5 kali 4 sama dengan 20 cm persegi. Sehingga luas daerah yang tidak diarsir tinggal kita jumlahkan, 93 ditambah dengan 20 sama dengan 113 cm persegi. Perhatikan gambar. Keliling gambar pada bangun datar di samping adalah, kita lengkapi dulu data pada gambar. Di sini 8, ini 4, kemudian ini 5, 5, 5, dan atas 17. Yang atas sama dengan yang bawah, sama-sama 17. Kemudian yang kiri akan sama dengan yang kanan, yaitu 8 tambah 6 tambah 4 sama dengan 18. Untuk mendapatkan keliling, kita jumlahkan semuanya. Yang atas ditambah bawah, ditambah kiri, ditambah kanan, ditambah dengan 4 kali 5. Maka hasilnya adalah
17 tambah 17 tambah 18 tambah 18 tambah 20 sama dengan 90 cm. Perhatikan gambar. Skala gambar adalah 1:100. Luas rumah Ajis sebenarnya adalah, kita lengkapi dulu datanya. Di sini berarti 2 cm, yang di bawah sini 3 cm. Yang bawah kita namakan panjang, yang di samping kita namakan lebar. Maka panjangnya adalah 3 ditambah 4 ditambah dengan 6 sama dengan 13 cm. Kemudian lebarnya 5 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 13 cm juga. Sekarang kita hitung panjang dalam ukuran sebenarnya. 13 dikali 100 sama dengan 1300 cm sama dengan 13 meter. Kemudian lebarnya dalam ukuran sebenarnya 13 kali 100 sama dengan 1300 cm sama dengan 13 meter. Maka luas sebenarnya adalah 13 kali 13 sama dengan 169 meter persegi. Sebuah aula gedung mempunyai ukuran 12,6 meter kali 7,2 meter. Akan dipasang ubin berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm kali 40 cm. Banyak ubin minimal yang dibutuhkan adalah, kita akan menghitung banyaknya ubin yang diperlukan dengan cara luas aula dibagi dengan luas ubin. Maka 12,6 meter dikali 7,2 meter kita bagi dengan 30 cm kali 40 cm. Sekarang kita samakan satuannya menjadi cm. Jadinya 1260 kali 720 dibagi dengan 30 kali 40. Kita sederhanakan, 126 bagi 3, 42, kemudian 72 dibagi 4 adalah 18. Jadi hasilnya adalah 756. Perhatikan gambar. Jika panjang AD 16 cm, maka luas ABCDE adalah, perhatikan gambar. AD-nya 16, maka di sini 8, di sini juga 8. Gunakan triple Pitagoras, kita dapat 15. Maka luas ADE sama dengan setengah kali alasnya 16, tingginya 15. Kita sederhanakan, 1 di sini 8. 8 kali 15 120 cm persegi. Luas ABCD sama dengan luas trapesium, yaitu setengah kali atasnya 12, kemudian bawahnya 20, kita kalikan dengan tingginya 16. Kita sederhanakan, di sini 1, di sini jadi 8. 32 kali 8 sama dengan 256 cm persegi. Maka luas ABCDE tinggal kita jumlahkan keduanya. 120 ditambah 256 sama dengan 376 cm persegi. Perhatikan gambar. Jika panjang AC 16 cm, BC 10 cm, dan OD 15 cm, maka luas ADFCB adalah, perhatikan gambar. Kita lengkapi data pada gambar. Ini 16 berarti 8, 8. Kemudian BC-nya 10, di sini 10, AB juga 10. Kemudian OD-nya 15. Oke, sekarang kita gunakan triple Pitagoras. Di sini kita dapat 6 dan di sini kita dapat 17. Sekarang kita hitung luas layang-layang ABCD.
yaitu setengah kali diagonal satunya 21, diagonal 2-nya 16. Kita sederhanakan, jadinya 168. Kemudian sekarang luas jajar genjang DEFC sama dengan alas kali tinggi, alasnya 17, tingginya 10 sama dengan 170. Maka luas seluruhnya adalah 338 cm persegi. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.